Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Sadewa dari Universitas Mancasakti Bekasi, Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang marifatullah dan hikmah marifatullah. Baiklah, apa sih itu marifatullah itu? Marifatullah adalah mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesaran ayat-ayatnya. Marifatullah berasal dari kata marifah yang berarti mengetahui atau mengenal. Mengenal Allah merupakan tahapan penting perjalanan diri manusia. Marifatullah bukanlah mengenali zat Allah karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenal sesuatu yang tidak terbatas? Sarana marifatullah yaitu yang pertama dengan akal sehat. Akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq, pencipta. Seperti firman Allah yang artinya perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, berfikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang Allah karena kamu tidak akan mampu. Dan kita tidak akan mampu untuk berfikir tentang Allah, sebab Allah adalah Azza wa Jalla, zat yang maha agung. Kedua, para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang marifatullah dan konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenal Allah. 3. Asma dan sifat Allah. Mengenal asma atau nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Pandangan ulama tentang marifat. Menurut Al-Muhasibi, marifat harus ditempuh melalui jalan tasawuf yang didasarkan pada kitab dan sunnah. Menurut Imam Al-Ghazali, marifat adalah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Allah tentang segala yang ada. Menurut Imam Ibnul Qayyim, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut hamba tersebut kepadanya. Menurut Syekh Abdurrahman Asy-Syaid, semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Allah, maka rasa takutnya kepada Allah pun semakin besar. Di sini tentang para ulama, yaitu tentang kalau kita mengenal Allah, maka kita akan bertambah takut kepada Allah dan menjauhi semua larang-larangannya. Seperti untuk yang sekarang ini, misalnya teman-teman saya di universitas banyak yang sudah pacaran. Kalau pacaran itu kan haram ya jatuhnya, dan itu adalah maksiat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabul zina, dan janganlah kalian dekati zina. Sungguh pacaran itu adalah zina. Itu akan mendekatkan diri kita kepada zina. Makanya jangan ada yang pacaran, karena itu adalah maksiat. Ciri-ciri orang bermarifatullah: tidak takut dan tidak bersedih hati, karena dia tahu segala urusannya dan segala apa yang ditakdirkannya itu adalah untuk dia. Seperti yang dikatakan sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, aku tidak pernah takut kehilangan sesuatu. Karena apa? Karena aku tahu apa yang menjadi takdirku, maka akan menjadi takdirku. Dan sebaliknya, apa yang tidak menjadi takdirku, maka mau bagaimanapun usahanya, mau bagaimanapun caranya, tidak akan tetap menjadi takdirku, karena itu bukan milikku. Dan kita, kalau emang udah bermarifatullah, kita tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Dan kita juga, karena itulah
Bila kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, apa sih yang ada di dunia ini? Kita itu hanya mimpi hidup di dunia ini dan akan bangkit kembali ketika kita sudah mati. Dan itu adalah kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus mantunya Rasulullah. Kita sedang bermimpi di dunia itu enak, dan kita itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibangkitkan kembali ketika kita sudah mati. Apa sih yang ada di dunia ini gitu loh? Apa yang kita cari? Nggak ada. Kita sholat sunnah qobliyah subuh aja udah dapat dunia dan seisinya. Gimana jalanin sholat sunnah yang lain gitu loh. Dan yang kedua, orang bermarifat akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena dengan terjaga ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya, hidup selalu berada di jalan yang benar, memiliki kekuatan dalam cobaan hidup. Allah itu tidak akan memberi cobaan kepada hambanya yang tidak mampu, karena Allah itu memberi sesuai dengan kadar imannya, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah akan selalu mengaruniakan dalam hidupnya. Allah akan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan, memiliki kendali dan kontrol dalam hidup sehingga tidak selalu terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah, memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Hikmah marifatullah. Dengan marifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan selalu bersyukur. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur, dan marifatullah ini manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi seperti malaikat, jin, dan ruh. Baiklah, saudaraku atau teman-temanku, di tengah kondisi yang semakin sulit dan zaman yang semakin hancur, tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Maka salah satu ikhtiar untuk menggapai pertolongannya dengan meningkatkan pengenalan kita kepada Allah. Cara menggapainya adalah dengan memperbaiki kualitas ibadah kita, serta dengan terus-menerus berusaha untuk istiqomah di jalannya. Jangan pacaran, jangan maksiat, jangan selalu tergiur akan duniawi, tergiur akan semuanya sehingga kita lupa sama akhirat. Kita hidup di dunia, hitungan akhirat itu cuma 1,5 jam. Jadi ada baiknya kita mengingat dunia dan juga mengingat akhirat, karena kita takut kepada Allah dan azab-azabnya. Kalau kita udah mempunyai rasa takut itu, maka kita akan menjauhi itu semua, menjauhi maksiat, zina, dan lain sebagainya. Jangan suka suuzon sama Allah, husnuzon aja sama Allah. Ya Allah, kenapa sih saya diberikan cobaan begini? Why me? Why not? Kalau kata Allah, kenapa tidak? Karena kamu yang mampu, orang lain gak mampu. Jadinya kita harus senantiasa mengingat Allah dan mengenal Allah lebih dalam lagi, supaya rasa takut kita semakin besar. Ya, terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.